putar. Oke, baik. Ya. Oh, nggak bisa. Oh iya, kita share screen dulu ya. Ya. Ustadz mau share screen dulu. Ya. Sudah keluar yang Ustadz share ke kalian? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Oke, baik. Makasih responsnya, Syafiq. Ya, baik. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi berikutnya ya. Kan Ustadz sudah bilang kemarin tuh kita sudah bahas tentang cara menyambung. Masih dasar sih kemarin, belum belum masuk materi yang padat ya, belum masuk materi yang benar-benar teori gitu. Kita kemarin baru masuk ke materi cara membaca surat Al-Fatihah dan bagaimana cara menyambung antar dua ayat. Ya, kira-kira begitu. Nah, maka dari itu sekarang kita masuk ke materi teori gitu ya, yaitu tentang makharijul huruf. Sebelumnya untuk memicu teman-teman ya, di sini ada yang sudah mengetahui sebelumnya tentang apa itu makharijul huruf atau belum? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Sudah. Apa itu, Syafiq? Makharijul huruf tuh? Penyebutan huruf bukan, Ustaz, atau keluarnya huruf Ya, dari diri kita. benar ya. Makharijul huruf itu jadi tempat keluarnya huruf. Jadi ketika kamu hendak melafalkan suatu huruf di dalam Al-Qur'an ya, huruf hijaiyah katakanlah ya. Dari mulai itu a, ba, ta, sa ya dan seterusnya, maka mulut kamu itu perlu ya yang dinamakan makharijul huruf atau makhraj. Makhraj itu asal kata dari kharaja. Kharaja itu dalam bahasa Arab diartikan keluar ya. Makhraj itu tempat keluar. Karena tempat keluarnya huruf nggak di situ-situ aja. Contohnya ba. Kalau kita bilang huruf ba, maka dari itu bibir kita diadu antara bibir atas dengan bibir bawah. Sehingga mengeluarkan suara ba. Ini melibatkan bibir. Nah, kalau kita bilang la, ya L dan A, la, ya pada huruf lam misalnya. Ini bukan bibir lagi, tapi sudah menggunakan tempatnya di lidah. Nah, maka dari itu tempat keluar huruf itu enggak hanya satu. Jadi tidak hanya disebut sebagai makhraj saja, tapi dia itu jamak alias banyak. Maka disebutlah dengan makharijul huruf ya. Jadinya bukan tempat keluar huruf, tapi tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi banyak seperti itu ya. Maka dari itu disebut makharijul huruf. Baik. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ke klasifikasi atau pengelompokan dari makharijul huruf sendiri ya. Oke. Yang pertama itu ya, sebentar. Sebelumnya itu Ustadz mau mengingatkan kepada kalian ya, kalau misalnya dalam membaca Al-Qur'an ya, kita tidak menggunakan apa namanya, huruf sebagaimana huruf Indonesia, tidak ya. Hanya huruf-huruf tertentu saja yang memiliki kesamaan. Contohnya kita punya huruf B ya, di Arab juga punya huruf ba, misal. Tapi apakah di Indonesia itu ada huruf kho atau huruf ha ya? Ha ada, ha. Hari, hujan, itu kan pakai ha. Tapi apakah ada yang haknya itu tipis? Ha. Hari, hujan. Tidak akan ada ya. Jadi inilah urgensi atau pentingnya kita itu mempelajari makharijul huruf ya. Selain karena lidah Indonesia itu tentunya jelas berbeda ya, juga kamu kalau mengeluarkan hurufnya sama seperti mengeluarkan huruf yang ada di Indonesia, tentu artinya pun akan berubah. Ya, artinya akan berubah. Ya, sebagai contoh nih ya, nih Ustadz eh, membaca surah Al-Ikhlas misalnya, Al-Ikhlas. Ayat pertama dari surah Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad ya. Sebentar, Pak. Qul ya, ini pakai huruf qaf. Artinya itu adalah katakanlah. Dialah Allah yang Maha Esa. Qul, katakanlah. Huwallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa.
Tapi karena di Indonesia nggak ada tuh huruf huruf ko, nggak ada. Ya, adanya huruf apa di Indonesia? Adanya itu huruf K. Kita kalau ngomong aku, ya, nggak mungkin kita ngomongnya aku. Kan nggak mungkin pakai huruf qaf kita ngomongnya. Misalnya kita mau, apa namanya, kakak misalnya, kita pasti ngomongnya kakak, pakai huruf K, nggak mungkin kakak, kan gitu, ya. Tidak mungkin memiliki kesamaan di pada beberapa huruf. Nah, sehingga kalau kita mengganti qul huwallahu ahad menjadi qul huwallahu ahad, ya. Nih kita Ustadz mau kasih, teks ya, kita annotate, kita pakai teks. Nih misal ya, ini ayat pertama dalam nggak masuk. Oh bisa. Oke, kelihatan nggak tulisan Ustadz? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Oh kelihatan? Iya ya. Misalnya qul huwallahu ahad, gini kan. Nah, ini pakainya huruf qaf ya. Pakainya huruf qaf. Jadi keluarnya itu qul. Artinya adalah katakanlah ya. Dialah Allah yang Maha Esa ya. Nah, ini artinya katakanlah. Arti dari qul adalah katakanlah. Namun apabila kita merubah dari qul huwallahu ahad menjadi huruf K. Qul ya. Qul huwallahu ahad. Maka artinya bukan katakanlah, tapi makanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Menyimpang ya. Artinya jadi jauh berbeda. Dari katakanlah jadi makanlah. Kan gitu ya. Merubah arti, kesalahan yang sangat fatal ya. Kesalahan yang sangat fatal. Oke. Contohnya apa lagi? Misalnya kita punya Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillah misalnya. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji milik Allah. Gitu kan. Baik. Ini kalau kita membacanya Alhamdulillah. Haknya itu hak kecil. Maka artinya adalah pujian. Hamdun ya. Ya. Hamidun, terpuji. Apa namanya? Pujian gitu ya. Ini kalau kita haknya hak kecil. Tapi apabila haknya kita ganti menjadi hak besar, alhamdulillah ya, sebagaimana kita kayak mau ngomong hujan atau hari atau harimau ya dan lain sebagainya, haknya hak besar ya, maka artinya bukan segala puji hanya milik Allah lagi, tapi alhamdulillah itu artinya hamdu itu kalau pakai hak besar itu artinya segala binasa. Segala binasa hanya milik Allah. Ya, jadinya terdapat kesalahan yang fatal kalau kita tidak mempelajari makharijul huruf dengan baik, ya. Ya, tadi apa? Makharijul huruf ya, artinya itu tempat keluarnya huruf. Baik. Jadi secara umum tempat keluarnya huruf itu ada 5. Seperti yang tertera di dalam layar antum ya, layar kalian. Yang pertama itu ada al-jauf. Yang kedua al-halqu ya. Yang ketiga al-lisanu ya. Asy-syafatain dan al-khayshum. Ya, jadi ada 5. Nah, al-jauf itu artinya rongga, rongga mulut atau bisa juga rongga tenggorokan. Ya, jadinya apapun rongga itu apa ya? Rongga itu ya bolong lah ya. Yang kalau terowongan itu berarti berongga ya. Pori-pori itu berongga ya. Jadinya apapun itu kalau dia bolong, berongganya. Rongga itu bisa kita simpulkan sebagai bolongan gitu ya, yang panjang. Nah, itu apa lagi kalau bukan tenggorokan dan mulut? Ya, itu rongga, sepanjang ini namanya rongga. Nah, inilah yang dinamakan al-jauf. Kemudian ada juga al-halqu. Ini Ustadz berharap kalian memiliki catatan ya. Apa? Silakan misalnya ada yang mau sembari mencatat, silakan ya. Tadi al-jauf adalah rongga. Kemudian al-halqu ya. Al-halqu itu adalah tenggorokan gitu ya. Alisan tulisan.
lidah, syafatain bibir, gitu ya. Dan ada juga nih al-khayshum, yaitu hidung, rongga hidung, ya. Jadi ada lisan itu lidah, al-halqu itu tenggorokan, asy-syafatain itu dua bibir, al-khayshum itu hidung, ya. Nih, hidung nih. Ada huruf yang keluar lewat hidung, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita masuk nih ke al-jauf atau rongga. Nah, rongga ini meliputi dua, bisa rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah ya, yang terletak pada rongga mulut dan rongga tenggorokan. Bunyi ya, dia berupa bunyi keluarnya. Bisa bunyinya A, bisa bunyinya I, bisa bunyinya U ya. Ini yang dikenal juga sebagai jalur keluarnya huruf ya. Hanya ada tiga, A, I, dan U ya. Pada riwayat kita ya, riwayat qiraah kita ya, riwayat apa namanya Hafiz an Asim ya. Ini nggak usah kalian ini ya. Ini bukan pelajaran kita ya. Mungkin nanti kita akan singgung di akhir-akhir ya. Ada juga E gitu ya. Tapi itu tetap itu namanya imalah ya. Itu ini kaidah yang menyimpang keluar ya. Gharibah namanya. Tapi secara umum ada tiga aja. Ada A, ada I, dan ada U. Kalau yang E ini pengecualian ya. Tapi ini tetap dirongga juga kan kalau E. Ya dia hanya miring suaranya. Oke. Contoh ya. Ma gitu. Ma atau enggak A deh, A. Yang paling gampang A. Gitu ya. Itu untuk alif yang sebelumnya ada huruf fathah. Jadi alif itu sebetulnya bukan huruf, tapi alif itu tanda gitu ya. Yang menghidupkannya adalah hamzah yang tertera pada alif. Seperti itu. Apakah hamzahnya itu harokatnya fathah? Jadi bunyinya A. Apakah hamzahnya berharokat kasrah? Jadi bunyinya I. Ataupun berharokat dhammah ya. Jadi bunyinya U ya. Jadi alif, waw mati, dan ya mati itu sebetulnya huruf tambahan gitu lah ya. Contohnya apa? Ini ada nih yang nomor satu. Contohnya ma la gowa ya. Ma sama la. Nah ini al-jauf pas di a-nya. Ma la a go wa wa gitu. Pokoknya yang a itu ya. Kemudian yang juga rongga. Yang ii juga rongga ya atau al-jauf. Insya Allah sampai sini difaham ya. Karena al-jauf itu hanya A, I, dan U saja ya. Ini al-jauf. Hanya A, I, dan U. Ya, taib. Ini relatif gampang. Nah, ini kita masuk yang kedua nih, teman-teman. Ada yang disebut al-halqu. Ya. Coba di sini siapa yang mau membacakan PowerPoint-nya? Caca, bisa Caca? Tolong dibacakan. Caca atau Tata? Terlihat PowerPoint-nya? Halo? Caca? Kalau tidak saya aja Ustaz. Oh ya, boleh. Safik, boleh tolong dibacakan yang sini satu satu tulisan ini. Al-halaqu artinya tenggorokan atau kerongkongan, yaitu tempat keluar bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkongan atau tenggorokan. Berdasarkan perbedaan teknis pelafalannya, huruf-huruf halakiyah, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu aqsal halaki, pangkal tenggorokan, yaitu huruf hamzah, a dan h, wastu haki, pertengahan tenggorokan, yaitu huruf h dan ain, dan adinal haliki, yaitu ujung tenggorokan, yaitu huruf ghain dan kha. Oke, ya. Terima kasih ya. Safik atas apa namanya yang sudah dibacakan tadi. Ya, jadi seperti itu teman-teman, ya. Jadi secara umum al-halqu itu artinya tenggorokan. Jadi nggak nyampe mulut. Apa yang dimaksud nggak nyampe mulut? Nih, kalau kamu bisa lihat nih. Ini namanya ilustrasi gambar nih, ya. Kalau kata apa namanya? Kalau kata orang ini apa namanya? Orang biologi gitu lah ya. Ini
penampang melintang gitu ya katanya ya. Jadi bisa kelihatan nih dari sampingnya. Nah, ini nih yang di biru-biru ini. Yang di biru-biru. Bisa terlihat ya. Ini yang ada biru-biru nih, yang Ustadz merahin sekarang. Nah, sama yang di sini tuh. Nah, ini namanya tenggorokan nih. Nah, jadi mulutnya nggak dipakai. Maksudnya udara diciptakannya bukan dari mulutnya. Baik itu udara, getaran, ya itu diciptakannya bukan di dalam mulutnya, tapi di tenggorokan nih, yang batasnya tuh di sini nih. Oke, bentar. Ustadz hapus dulu. Nih batasnya nih yang digambar pertama nih, yang kho dengan go. Ya, jadinya bisa kita simpulkan kalau go dengan kho, khususnya go, ini batasnya nih. Batas tenggorokan itu ada di huruf go. Ya itu di sini nih, tuh. Yang kalian bisa lihat nih warna biru nih ya, di sini nih. Nah ini batasnya si go. Nah kalau batas paling bawahnya itu a, yaitu di sini, ya di leher, teman-teman di leher. Tapi jangan sampai di dada ya. Nggak ada huruf yang keluar dari dada. Tapi pada prakteknya emang ada Ustadz? Ada. Kalian tengok orang-orang yang berlebihan dalam melafalkan huruf H. H seperti ini ya, H besar ya. Kita boleh bilang H besar. H ini di leher. Biasa saja ngomongnya. H. Sebagaimana kita ngomong H sehari-hari kita gimana? Hari. Hujan misalnya ya. Handuk misalnya. Atau apapun itu H. Ya jadinya H-nya nggak usah hari. Hujan. Jangan ya. Kita juga keluarnya dari dada. Jangan dikeluarkan dari dada, tapi dikeluarkannya hanya dari tenggorokannya saja. Oke. Nah, sekarang untuk kalau kalian sudah mengenal batasan ya, batas mana tenggorokan itu ya. Ternyata dari sini sampai sini tuh itu tenggorokan ya. Leher lah ya. Dari awalnya lidahnya itu kita tempat tumbuhnya lidah ya, maksudnya tempat batas antara lidah sampai ke bawahnya itu namanya tenggorokan ya. Yang pertama itu ada aksal halqi atau pangkal tenggorokan. Nah, ini teman-teman nih, pangkal tenggorokan. Yang namanya pangkal berarti di sono ya, di paling bawah gitu ya. Ini nama pangkal, bukan ujung ya. Kalau ujung yang paling depan. Ya, jadi ada aksal halqi. Nah, teman-teman nih, aksal halqi itu yang ini nih. Yang digambar yang ketiga yang paling kanan. Ini aksal halqi, pangkal tenggorokan. Huruf-huruf yang dikeluarkan dari aksal halqi atau dari pangkal tenggorokan itu hanya dua, yaitu hamzah dengan h, ya. A, I, U gitu ya, dengan h, gitu ya. Nah ini di aksal halqi atau di pangkal tenggorokan. Nah yang kedua itu ada waslul halqi ya, wastul halqi ya, wastul ya, wastul halqi. Atau bagian tengah tenggorokan ya, di atasnya si H. Yang dikeluarkan dari bagian tengah tenggorokan itu dua huruf, yaitu huruf ain dan huruf H. H kecil ya, H. Dan udara yang keluar tuh kalau H dibandingkan H itu udaranya lebih lembut ya, H. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada juga ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah, yaitu disebut adnal halqi. Hurufnya itu ada ghain dan ada kha. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat. Di sini bedanya di antara gambar 1, 2, dan 3 ya. Kita bisa bilang 2 dan 3 versus yang gambar 1. Ini bedanya apa? Ada yang mau berpendapat nggak? Gambar apa nih? Ada 1, ada 2, ada 3. Menurut Ustadz, gambar 2 dan 3 itu sama sebetulnya. Akan tetapi yang berbeda ada gambar nomor 1. Nah, silakan ada yang bisa menemukan perbedaannya nggak? Caca, Tata, Hana, Anjani, Safik, ya? Coba Hana, ada Hana? Ada. Ada, ya. Hana bisa menemukan perbedaan gambarnya nggak menurut Hana? Antara gambar 1 dengan gambar 2 dan 3?
Selain yang ini nih, selain yang apa? Selain yang letak biru-birunya. Kayaknya ada yang aneh, ada yang janggal di gambar satu. Yang gambar satu agak agak nempel gitu. Hmm, Pangkal lidah ya. Ininya nih apa Di sih pangkal namanya lidah. nih? ya, Pangkal betul. tenggorokannya nempel sama Amnya itu yang nempel. apa? Lidah. Pangkal lidah apa? Ya, Lidah betul. Kak. Pangkal lidahnya ya. Itu tadi Hana atau Anjani? Dua-duanya. Dua-duanya bagus ya. Berkolaborasi. Oke ya. Betul sekali yang dikatakan Hana maupun Anjani tadi. Jadi yang membedakan gambar satu dengan gambar 2 dan 3 ini lidahnya kamu lihat. Ini lidahnya bengkok-bengkok begini. Ya. Lidahnya bengkok-bengkok. Dalam artian ya, lidahnya ini kayak mau nempel. Betul tadi. Pangkal lidahnya kayak mau nempel ke ujung tenggorokan. Nah, inilah ya yang disebut huruf tebal. Huruf tebal. Atau huruf yang dikenal dengan istilah sebagai huruf nih, Ustadz tulis ya, huruf isti'la ya. Isti'la atau tebal. Mana atau? Atau mana ya? Kok tiga? Atau gini aja deh, atau tebal ya. Oke, huruf isti'la atau tebal. Nah, oke kita nggak usah ambil pusing sama apa sih isti'la Ustadz, nggak usah ya. Yang penting Ustadz mau kenalin dulu ke kalian kalau pangkal lidahnya itu naik, itu dinamakan hurufnya tebal ya. Ini tandanya hurufnya tebal. Oke, sekarang apa hubungannya dengan ini Ustadz dengan tenggorokan? Sekarang gini. Huruf-huruf A, H, Ain, H ya, yang 2 dan 3 ini huruf tipis. Gitu. Huruf tipis. Kalau huruf kho dengan ghoin ya, huruf kho dengan ghoin ini disebut huruf tebal. Nah, jadinya misalnya ada soal gini nih, misal nih ya, misal kita ulangan nih ya. Sebutkan huruf-huruf tenggorokan yang tebal. Nah, berarti kamu bisa jawab dong, yaitu huruf ghoin dengan huruf kho. Kira-kira begitu. Dan mana-mana saja huruf tenggorokan yang tipis. Ya, kamu tinggal sebutkan ha, ain, ha, dan hamzah. Oke, seperti itu ya. Nah, yang membedakan itu adalah lidahnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya ke makhraj berikutnya. Tempat keluar hurufnya berikutnya, yaitu ada al-lisan. Siapa bisa tolong bacakan? Caca, belum ada nih Caca nih. Ayo. Atau Tata, boleh? Boleh ganti-gantian nanti. Caca dulu atau Tata dulu. Silakan. Halo. Kita tunggu sampai 5 ya. Coba ada respons nggak? 1. Halo Caca. 2. Tata. 3. Ya udah 5 deh. Nggak ada. Ada yang mau tolong bacakan? Atau Ustadz aja yang bacain? Halo teman-teman. Masih pada bangun nggak? Saya saja lagi Ya, oke. Safik. Ya, silakan bantu Ustadz untuk membacakan yang alisan. tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alisan. Artinya lidah. Bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lidah 18 huruf, yaitu berdasarkan 18 huruf itu dapat dikelompokkan menjadi 10 makhraj, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pangkal lidah dan langit-langit mulut. Bagian belakang yang huruf qaf. Maksudnya bunyi huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah, dekat dengan kerongkongan yang dihampitkan ke langit-langit mulut bagian belakang. Yang kedua, pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah, yaitu huruf qaf. Maksudnya bunyi-bunyi kaf ini keluar dari pangkal lidah di depan makhraj huruf qaf yang dihimpitkan ke langit-langit bagian mulut bagian tengah. Dua huruf tersebut, qaf dan kaf, lazimnya disebut lahawiyah. Artinya huruf-huruf sebangsa anak mulut atau sebangsa telak lidah. Oke, terima kasih Safik sudah membacakan ya. Jadi kalau teman-teman menyimak Safik tadi, lidah itu paling banyak teman-teman. Lidah itu ada 10 makhraj. Ini baru 2 saja yang dibacakan tapi sudah sedemikian rumit ya definisinya ya.
Ada pangkal lidah, ada pangkal lidah langit-langit mulut belakang, ada pangkal lidah bagian tengah dan langit mulut bagian tengah. Ya, ini yang ketiga tuh ada tengah-tengah lidah dan lain sebagainya ya. Nggak tahu nih kita bisa selesai nggak nih ya. Tuh, ada banyak tuh teman-teman, ada 10 ya. Oke, kita ngebut aja ya. Kita ngebut aja. Mungkin besok pertemuan selanjutnya kita akan praktek ya teman-teman ya. Kita praktek makhorijul huruf. Kalau kalau sekarang kan kita teori dulu nih. Karena teori yang belum dipraktekkan itu belum teruji berarti ya. Nah, jadi sekarang nih Ustadz memberikan teori ke kalian. Ustadz harap kalian membawa catatan atau semisalnya terserah atau kalian mau nyatetnya di otak juga nggak apa-apa. Yang penting besoknya kita praktek bisa semua gitu ya. Insya Allah seperti itu. Dan bisa ini bukan bermakna harus benar ya, bukan harus benar, enggak. Bisa itu kalian sudah berani untuk mengutarakan huruf-hurufnya bagaimana ya. Karena salah dalam belajar itu merupakan suatu proses yang wajar gitu ya. Karena memang belajar itu salah, kita emang salah. Kalau kita benar ngapain belajar kan gitu ya. Oke. Nah, Ustadz akan jelaskan. Jadi lisan itu lidah artinya ya. Lisan. Misalnya eh lisanmu harimaumu gitu kan atau apapun apa sejenisnya ya. Lisan itu artinya lidah. Nah, bunyi huruf hijaiyah yang dikeluarkan itu ada 18, teman-teman, ada 18. Tapi tempat keluarnya ada 10, ya. Paham gak nih maksud maksud statementnya nih ya? Hurufnya ada 18, tapi makhrajnya cuma 10. Berarti dalam satu makhraj ada yang dua gitu ya. Pemahamannya seperti itu ya. Itu teman-teman ya. Oke, Toib. Pertama, pangkal lidah ya. Kita masuk ke pangkal lidah dulu nih. Yang PPT-nya kita tutup mata dulu. Pokoknya kita bilang pangkal lidah dulu. Ya, jadi lidah itu secara umum ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada tepi lidah, dan ada ujung lidah. Gitu ya. Kalau Ustadz mau mengelompokkan lebih ini lagi ya, lebih apa? Lebih umum lagi gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Kelihatan kan ya ini Ustadz ya, tangan Ustadz di sini ya. Bentar. Coba ada ininya enggak? Wajahnya enggak ada ya. Sebentar nih teman-teman. Ustadz mau gimana caranya? Oke, tangan Ustadz kelihatan nggak? Coba direspons. Kelihatan, Ustaz. Oke, siap. Ini lidah. Secara umum ini lidah. Misalnya ini lidah ya. Oke. Ini yang dekat dengan tenggorokannya nih, yang belakang. Ini gigi umpamanya gigi bawah. Nah, normalnya kan lidah begini, istirahat dia di bawah. Gitu ya. Ini gigi bagian bawah. Yang umpamanya ini gigi bagian atas ya. Ya, gini ya. Ini ada lidahnya. Oke, baik. Ini lidah. Oke, kita geser ke sini. Ini namanya ujung lidah. Ini secara umum banget. Secara umum sekali. Ini namanya ujung lidah, teman-teman ya. Ini namanya tengah lidah. Ini namanya pangkal lidah. Seperti yang Hana dan Anjani tadi bilang ya. Yang mendekati tenggorokan ini disebut pangkal lidah. Ya, jadi ini tadi pangkal lidah, ini namanya tengah lidah, dan ini ujung lidah. Samping kiri dan kanan ini namanya tepi lidah. Jadi bagian-bagian lidah secara umum itu ada 4. Yaitu ujung lidah, ya, tengah lidah, pangkal lidah, dan tepi lidah atau pinggir lidah. Dapat difahami ya? Nanti kalau itu tanya aja ya. Ustadz ulang berarti ya, sambil Ustadz catat di sini ya. Ada berapa tadi? 4 ya. 4 bagian lidah. Yang pertama itu ada ujung lidah. Yang kedua itu ada tengah lidah. Yang ketiga itu ada pangkal lidah atau yang belakang ya. Begini sih. Pangkal lidah atau belakang ya, yang dekat ke tenggorokan. Dan yang terakhir yang keempat itu ada tepi lidah. Tepi atau pinggir lidah. Begini mulu sih. Tepi atau pinggir lidah. Baik, jadi ada 4 secara umum bagian lidah ya. Oke.
Letak-letaknya tadi udah Ustadz utarakan dengan ilustrasi tangan tadi ya. Oke, Taib. Sekarang kita masuk ke ini udah ya catatannya ya. Pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Ini pangkal lidah dulu nih. Pangkal lidah itu ada hurufnya itu yang keluar itu ada 2. Di sini ada lagi nggak? Nggak ada kan? Benar berarti 2 ya. Yaitu hanya qaf dengan kaf ya. Hanya qaf dengan kaf. Apa bedanya qaf dengan kaf? Yang membedakan adalah kalau ko ya, huruf qaf, pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang nih belakang banget dah. Pokoknya qaf itu paling ujung. Sorry, bukan paling ujung, paling belakang. Yang mendekat ke tenggorokan. Antara ya berhimpit dengan goin ya. Kan tadi kalau kita balik lagi nih ya, kita balik lagi nih ya ke yang sebelumnya nih kan goin. Ya, kita bisa lihat huruf goin dia kan di sini. Goin, go ada gang kecil nih teman-teman, ada gang kecil nih yang memungkinkan angin bisa keluar. Ya, maka dari itu go kita kan ngomongnya bukan go, bukan g ya. Bukan goiril magdu, tapi ghairil maghdu, ada anginnya keluar ya. Anginnya itu tidak lain tidak bukan keluar lewat celah sempit ini, lewat gang sempit ini. Itu go. Nah, yang mendekati go ya, selain yang kho ini ya, selain yang ada di tenggorokan ya, kalau kita udah masuk ke makhraj yang lidah tadi, yaitu ini huruf qaf, depannya go itu ko. Tapi yang membedakan antara go dengan ko, kalau qaf itu nempel kayak gini teman-teman. Nempel ya. Ko. Dia nempel di langit-langit. Dan kemudian depan lagi, geser lagi lidahnya sedikit, majuin lagi. Ya, itu nama ka. Kaf ya. Kaf. Oke, jadi qaf dengan kaf itu di pangkal lidah. Thayyib ya, hanya qaf dengan kaf. Nah, huruf-huruf yang dikeluarkan dari pangkal lidah ya disebut huruf lahawiyah ya. Atau huruf-huruf yang telak lidah ya. Pokoknya yang menutup ya, yang menutup rongga itu namanya huruf lahawiyah. Hanya ada 2, itu qaf dengan kaf. Ya. Kita masuk ke sekarang yang bagian tengah lidah nih teman-teman. Ya. Ada 5 kalau nggak salah tengah lidah. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Oh ya, 4 ya. Ya, 4 ya. Di sini ada huruf-huruf yang diproduksinya di tengah lidah. Yang dibuatnya di tengah lidah. Yaitu yang pertama ada huruf jim. Ya, ja gitu ya. Ji, ju. Bisa teman-teman lihat nih yang kanan atas nih, ya. Al-jimu, ya. Jim, ja. Lidahnya di sini. Pangkal lidahnya nggak naik. Pangkal lidahnya di belakang. Tapi yang naik adalah tengah lidahnya. Gitu. Tengah lidahnya diadu ke langit-langit. Ja. Ja, gitu ya. Nah, hurufnya ja, tapi kita buka sedikit. Kita kasih gang. Kita kasih gang dikit. Ya, kita kasih jalan dikit untuk angin keluar. Itu bukan ja lagi, tapi sha ya. Shin gitu ya. Sha. Sha dengan ja sama. Ja, sha. Coba coba teman-teman nih. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang ja sama sha-nya itu beda. Sebetulnya enggak ya? Sebetulnya sama di situ juga. Tapi kalau ja ini nempel sama langit-langit ya. Yang teman-teman bisa lihat nih ya. Ja itulah nempel sama langit-langit. Tapi kalau sha agak kebuka dikit. Tapi sama di situ juga lidahnya ya. Sha, sha. Ya, sha. Nah, bersamaan dengan itu pula ada ya, ya. Sha dengan ya sama. Yang membedakan apa? Sha dengan ya. Kalau sha itu kita seolah-olah kita tiup. Jadi anginnya tuh menyebar ya, menyebar ke mulut. Sha, sha kita tiup. Ustadz kalau saya gini boleh nggak Ustadz? Sha, sha. Jangan. Terlalu dalam. Sha, sha ya. Jangan ya, tapi sha, sha gitu ya. Sama seperti ja
Sya pun juga. Di situ juga lidahnya. Cuman tadi Ustadz bilang, kasih jalanan buat anginnya keluar ya. Sya dengan ya sama. Coba kamu bilang sya. Sya dengan iya sama di situ juga. Yang membedakan adalah kalau ya kita nggak usah tiup, nggak usah pakai angin. Sya, ya itu juga sya jadi jatuhnya. Jangan ya. Baik ya. Tentunya ini ya, ya biasa ya. Ya. Nah, ada juga huruf bo. Bo. Nah, bo sama kayak huruf ja. Nih teman-teman bisa lihat nih ya. Bo sama ja itu sebetulnya sama. Sama-sama nempel tuh tengah lidahnya. Nah, tapi yang membedakan bo dengan ja itu apa? Coba, ada yang bisa berpendapat, teman-teman di sini? Hampir kena dengan tenggorokannya, Ustaz. Ya, Misalnya betul. bo. Betul ya, Syafiq. Eh, hampir kena dengan tenggorokan. Oke. Dalam definisi lain berarti pangkal lidahnya ikut naik. Jadi nggak hanya tengah lidahnya yang naik, tapi pangkalnya pun naik. Jadi hampir seluruh bagian lidahnya itu nempel ke langit-langit. Taib, jadi seperti itu. Itu namanya bo. Nah, maka dari itu, kalau pangkal lidahnya naik, kita patut sebut huruf bo sebagai huruf isti'la tadi. Ada yang masih ingat huruf isti'la itu apa? Huruf tebal ya, yang tadi Ustadz singgung ya. Huruf isti'la ya. Ini kembali Ustadz tulis lagi di sini, huruf tebal ya. Nah, isti'la nih, kalau bo ini isti'la ya. Jadi pangkal lidahnya ikutan naik ya. Nah, baik, kita ke slide yang sebelumnya. Sebelumnya ini bukan selanjutnya ya. Kita ke slide sebelumnya. Ini ada juga ko. Ya, huruf kof. Ini istilah tuh karena pangkalnya naik. Gitu ya. Kalau k ini enggak istilah. Ya. Soalnya ini pangkalnya ditempelkan cuma dia enggak naik. Nah, tuh kamu bisa lihat nih, ini lurus nih. Ya. Apa bagian pangkalnya tuh lurus. K. Jadi yang naiknya itu agak pangkal lidah, cuma agak ke tengah dia, tengah ya. Tengah agak ke tengah dia. Oke. Jadi bukan pangkalnya yang belakang sini ya, yang pangkal mata, tapi ini udah termasuk ke tengah lidah. Ya. Nah, kalau ko ya, huruf kof, dianya ini pangkalnya benar-benar tuh. Apa dia cembung, ya, dia naik. Seperti itu. Makanya ini disebut huruf tebal. Kita udah dapat 3 huruf tebal yaitu huruf ko ya. 2 ya, sorry. Ada huruf ko dengan huruf bo. Ya, gitu ya. Ini huruf tebal. Nah, kalau bo, tapi ini bo ini, nah ini Ustadz belum ingatin ya, apa? Bo ini sebetulnya bukan tengah ya, Ustadz meralat ya, Ustadz meralat definisi Ustadz tadi ya. Bo tidak sama dengan ja. Kalau ja ini kan tengahnya yang bersentuhan dengan langit-langit. Ja. Tapi kalau bo, coba kamu rasain sendiri. Bo, ya. Ustadz kasih waktu 5 detik untuk mempraktikkan ya. Bo. Nah, ya. Sebenarnya tengahnya nggak nyentuh ya. Tengahnya nggak sentuh langit-langit. Tapi yang sentuh langit-langit itu apa? Tepinya, ya. Tepi lidahnya. Pinggirnya. Bo, ya. Seperti itu. Jadi pinggirnya nyentuh. Nah, jadi ini termasuk huruf tepi. Nah, ini lebih ini lagi nih, ada ilustrasi giginya malah nih ya. Nih, ada ilustrasi giginya kalau teman-teman bisa lihat nih. Nih. Ini gigi nih ya, ini ada gigi seri, ada gigi Graham nih ya. Ini Ustaz tambahin sini misal gigi taring di sini misal. Nah, kalau bo nih yang nempel ini nih, yang biru ini nih. Bo. Ini yang nempel aslinya yang biru. Tapi yang ini nih yang titik-titik kuning nih, yang di ujung lidahnya, ini dia nanti maju seiring penekanan do tersebut. Umpamanya do-nya sukun. Misalnya ab, ya. Apa namanya, hamzah alif ya a ketemu dengan bo sukun jadi ab. Gitu ya. Dia lengket, teman-teman, lengket. Dan yang titik-titik kuning ini ya, yang di ujung lidahnya dia itu maju, terdorong dia, didorong. Ab, ya. Walab, walab, ya, gitu ya. Dan kalau kalau merujuk ke lisan orang Arab sendiri ya, sebetulnya doanya itu nggak gini.
nggak ngikutin mulut. Mulut kan kayak huruf ini ya, huruf U ya. Ya dia melengkung. Lidahnya juga U, enggak. Tapi ujung lidahnya lebih condong ke gigi yang sini nih, yang kiri. Nah, jadi agak miring gitu. Bo. Maka tebalnya juga beda. Bo. Tapi untuk mempermudah kalian ya, maka seperti inilah dipahaminya. Baik ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan Ustadz ituin dulu. Kalau ada yang kurang jelas atau apa, kalau enggak kita bisa lanjut. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya. Enggak ada. Lanjut saja. Enggak ada ininya. Enggak ada huruf, enggak ada ayatnya, enggak ada contoh ayat. Enggak ada ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin kita minggu depan kita praktek yang ini aja nih. Ustadz ada apa namanya yang kayak a i u ba gitu atau ba bi bu ba be sama contoh ayat-ayatnya ya. Nanti sekalian kita refreshing lagi materi kita yang hari ini gitu ya. Baik, Ustaz. Antum ada pertanyaan, Safik? Beda sya sama sa gitu gimana, Ustaz? Oh ya, nih pertanyaan bagus ya. Beda sya dengan sa. Seperti itu nanti ya. Nanti kita akan membahas khusus huruf sa. Nanti setelah itu baru kita bisa jawab gitu, Safik ya. Baik, Ustaz. Biar nggak spoiler gitu ya. Kalau spoiler kan, jangan ya. Jadi teman-teman di sini kita paparin kan belum lewat tuh satu. Nanti kalau udah lewat masih belum jelas, baru bisa diingetin lagi nih. Ustadz nih belum jelas nih bedanya sya dengan sa gitu ya. Nah tapi secara umum kalau sya dengan sa itu sangat beda. Kalau sya tadi ya melibatkan tengah lidah. Kalau sa tidak ada di bab tengah lidah ya. Tapi pasti di ujung kan sa. Lebih jelasnya nanti kita akan masuk gitu ya. Oke, ini untuk yang ja, sya, ya dengan bo sudah nih ya. Rapi. Nah, sekarang nih yang kelima itu ada ujung tepi lidah. Nah, yaitu huruf la, lam. Nah, jadi la itu di sini nih, teman-teman nih. Kamu bisa lihat nih la. Sini ya. Kurang tebal garisnya, sebentar. Oh, sudah ya, sudah paling tebal ya. Nih, la itu yang ini. Yang biru-biru ini. La. Jadi salah ketika kalian la-nya itu keluar dari gigi. Begini. La. Enggak, itu terlalu maju. Pokoknya di belakang gigi lah. Ini gigi nih. Ya, ini gigi. Ya, la itu la di dalam. La itu sama dengan na. Nun. Nah, gitu ya. Tapi di sini ada penjelasan di sini. Nun itu setelah makhrajnya lam. Lebih masuk sedikit ke dasar lidah daripada lam. Ya, jadi setelah hurufnya lam. La di sini. Kalau na agak depannya lagi. Depannya dikit lagi. Nah, gitu ya. Jadi udah mulai masuk ke gigi kalau na. Ya, udah mulai nyentuh gigi. Ya, kira-kira begitu. Sekarang jam. Nih. Ini ada ilustrasi lagi nih teman-teman. Ya, ada ilustrasi lagi. Tapi Ustadz nggak ngerti nih apanya maksudnya ya. Gambar ini maksudnya nih. Ini Ustadz nggak ngerti nih maksud gambarnya apa. Dua ujung tepi lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Oh, ini la kali ya. La dengan na. Tapi dari atas. Oke gitu ya. Sama aja berarti ya. Dengan kalau ini dari samping, ini dari atas. Gitulah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang susah nih teman-teman nih. Agak susah ya. Ada ro. Ro dengan da, ta, to. Nah, kita masuk ke huruf ini dulu nih. Huruf ro. Ro. Nah, ini
Ini butuh pendalaman sih sebetulnya kalau ro. Ro ya. Nah, teman-teman bisa lihat ro itu di sini tuh, di depan. Ya. Ini kalau teman-teman bisa nggak nih ya praktekinnya? Nanti juga lo nih. Kalau ngomong lo kan sama dia itu sama kayak lah. Nih kita sebelumnya nih ya. Nah, ini lah begini. Ya. Ini gambar lah nih ya, nih. Nah, nih. Kok kotak. Nih ya, ini gambar lah nih, begini. Ini lah. Coba apa bedanya dengan ro? Tuh yang begini. Nah, gitu kan. Ya, jadi yang membedakan adalah ini juga ro nih ya. Tapi ro kan ada tebal, ada tipis. Gitu ya. Yang membedakan adalah kalau la ini kita suaranya itu kita apa namanya? Tidak digetarkan. Kalau ro itu digetarkan, dikasih getaran. Dalam bahasa Arab disebut takrir. Ro gitu ya, ro. Jadi dibiarkan lidahnya itu dek gitu. Kayak mengulang, takrir. Sama ketika kita mau ngomong sa dengan za. Kalau za kan digetarkan. Sa ditiup gitu. Kalau za digetarkan. Sama, tapi sama, dua-duanya di situ juga. Sa sama za sama. Nanti kita masuk ke mereka. Dan juga ada huruf sa dengan za. Ya, itu sama. Tempatnya sama di situ juga. Cuman hanya saja kalau sa itu ditiup, kalau za digetarkan. Pun halnya ro. Ro digetarkan ya. Ro dikasih tekanan di situ, dikasih takrir. Ya, gitu ya. Nah, ini ro itu ada dua, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau ro tipis, dia itu nih, teman-teman bisa lihat nih, kalau ro tipis nih yang di sebelah kanan. Ininya nih, apa tadi namanya, pangkal lidahnya, dia nih di bawah, istirahat. Jadi nggak ada tuh pangkal lidahnya di atas, kalau buat huruf tebal. Tapi pangkal lidah selalu di bawah. Nah, kalau ro-nya yang tebal, pangkal lidahnya itu naik tuh, begini. Sebagaimana huruf yang lain. Ya, huruf yang tebal lainnya nih. Kayak tadi kita udah dapet huruf bo. Nih, bo. Do kan naik tuh, teman-teman. Pangkal lidahnya naik. Hampir nutupin ininya, rongga jalanan ke tenggorokannya. Ini pangkalnya naik. Selain bo, tadi kita juga ada selain ro dan bo, kita juga tadi udah menemukan lagi ko. Ya, kof. Nah, ini tuh. Dia nempel. Pangkal lidahnya pun naik. Gitu ya. Nah, itulah tuh huruf-huruf tebal. Huruf yang tadi Ustadz bilang isti'la ya. Istilahnya itu adalah isti'la atau huruf tebal. Ya. Nah, kalau ro, tapi ro nih. Tapi harokatnya adalah kasroh. Maka dia itu ri. Ri itu tipis. Ri. Ya, kalau ro dan ru tebal. Tapi yang tipis hanya ri. Ri saja. Baik. Nah, sekarang ada kulit gusi atas di sini. Ya. Kalau kulit gusi itu maksudnya ujung lidah tapi beradu ujungnya nih, ujung bangetnya nih. Beradu dengan awal tumbuhnya gigi. Gigi atas tentunya. Ya, dia. Nah, kalian rasakan coba nih. Huruf da, ta, dan po ya. Da, ta, po ya. Dal, ta dengan po. Ya. Kalian rasakan ujung lidahnya itu beradu ke awal tumbuhnya gigi. Ya, ujung tumbuhnya gigi, apa pangkal tumbuhnya gigi. Nah, di situ ya. Ini popnya ini gigi ya. Ini lidah kamu, ujungnya kamu rasain yang mana tempat tumbuhnya gigi dan di situ. Da, ta, po. Itu ya. Da dengan ta itu sama nih lidahnya. Nih, teman-teman nih. Da dengan ta itu sama. Tapi kalau da itu kita tolak. Da. Ya, da. Tanpa mengeluarkan angin.
bukan da. Tidak keluar anginnya ya. Tapi kalau ta ya, kita lebih ini lagi. Lebih smooth lagi ya, lebih apa namanya? Halus lagi karena kita mengeluarkan angin. Ta, ta. Bukan berarti kita tiup. Ta, ta. Misalnya at, at ya. Ta, ti, tu, bat. Jangan kasih s, itu ada s-nya berarti, bats. Jangan, tapi at. Keluarin anginnya. Ya, itu ta, ta ya. Nah, kalau po itu seperti yang Ustadz sering bilang ya kemarin ya. Po itu tidak lain tidak bukan hanyalah ta dioin, ta diokan. Sama tuh lidahnya, ujung lidahnya di sini ya. Kita ganti warna. Bentar. Nih, ujung lidahnya di sini. Ya. Ini juga ujung lidahnya di sini sama. Ta dengan po itu sama. Cuman yang membedakan ini. Tuh, pangkal lidahnya. Kalau ta, pangkal lidahnya itu istirahat di bawah aja dia. Jadi tipis, nggak tebal. Nah, huruf ta yang dibaca tebal alias yang pangkal lidahnya naik, nah maka itu bukan huruf ta lagi namanya, tapi huruf to. To. Ya. Sebetulnya bukan to ya, bukan to. Tapi to. To. Ya, memang kayaknya huruf ta gitu. To, po, pa, pa, kayak gitulah, kayak tak tebel. Ya, jadi to tidak lain tidak bukan hanyalah tak tebel. Gitu ya. Baik. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau dipahami sebelum kita lanjut? Ada mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Maaf Ustadz, izin nanya. Ya, silakan. Berarti lidahnya tuh nyentuh sama awal gigi tuh ya, Ustadz? Ya, awal tumbuhnya gigi. Nah, antum kan gigi itu kan yang warna putih kan? Ya, Ustadz. Nah, kalau gusi itu yang merah gitu lah ya, yang apa? Ya yang pokoknya kan kontras tuh antara putih dan merah. Nah, itu di awalnya tuh, di perbatasannya. Nah, itu tempelin di situ. Nah, itulah ta, po dengan da. Gitu ya. Jadi di situ. Di Baik, Ustadz. awal tumbuhnya gigi. Kan udah digambar juga kelihatan ya. Tuh, di pas banget di perbatasan. Gitu ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Safik ya. Ada lagi sebelum kita lanjut? Hana, Jani udah jelas? Besok kita praktek berarti ya, minggu depan ya, pekan depan kita insya Allah praktek. Baik, Ustadz. Lanjut saja. Oke. Iya, Ustadz. Masih ada, oh ini, dikit lagi. Saya ada sekitar 4 slide lagi ya. Oke, taib. Nah, sekarang runcing lidah. Maksudnya apa tuh runcing lidah ya? Bunyi huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menempati ujung dua gigi seri yang bawah ya. Ini kalau kita baca definisi kayaknya nggak kebayang. Mendingan kita langsung ini aja. Praktekan ya. Nah, huruf runcing lidah itu namanya shad, sin, dan zai. Ya. So, ya. Sin, dan za. Za ya, zai. So, sa, za. Coba kamu bisa rasakan ketika ngomong so. Nah, yang mengeluarkan anginnya tuh ujungnya. Apa, sorry, yang apa? Ya, yang bersentuhan itu ujungnya, ujung lidahnya. Dan bersentuhannya tuh dengan yang bawah. Teman-teman yang bawah. Ya. Jadi, kalau tadi kita punya da, ta, dengan to, dia bersinggungan dengan tumbuhnya gigi atas. Ya, dengan awal batas pertumbuhan giginya tuh apa? Antara gigi dengan gusi ya, atas. Yang bagian atas. Tapi kalau huruf so, sa, za ini kebalikannya. Sama-sama kita letakkan ujungnya di tempat perjumpaan pertemuan antara gigi dan gusi di tengah-tengahnya itu, tapi yang bagian bawah. Ya. Jelas ya?
Sehingga kita dapat sa, gitu ya. Kita juga dapat za. Oke, seperti itu. Dan bikin gang. Buat gang atau jalanan ya. Untuk anginnya keluar. Jangan dirapatkan. Sa. Itu sa-nya nggak ada sofirnya, nggak ada desisnya ya. Sa. Ya. Jangan, tapi sa. Dengarkan kayak ada siulan kecil. Sa. Begitu pula za. Za juga ada siulan kecil. Za. Sod juga ada siulan kecil. Sod. Nah, ada siulan kecilnya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya, kebalikan dengan ta dengan da tadi. Nah, ini ada ujung lidah berjumpa dengan ujung gigi bagian bawah, ujung gigi atas bagian bawah. Nah, jadi kalau tadi di tempat tumbuhnya, batas tumbuhnya gigi dengan gusi ya, batas tumbuhnya gigi, sekarang justru bukan di batasnya, tapi di ujungnya. Nah, seperti kita mau menggigit lidah kita, menggigit ujung lidah kita. Coba kalian seolah-olah mau menggigit ujung lidahnya ya, gitu. Nah, yang keluar itu ada 3 huruf. Yang pertama itu ada huruf za, ya, zal ya. Ada juga huruf sa, ya. Tadi yang apa namanya Safik tanya, sa. Nah, ini bedanya sa dengan sya itu di sini, Safik. Kalau sa itu kamu seolah-olah menggigit ya dengan meletakkan lidahnya di bawah gigi atas atau pertengahan apa atau di antara gigi atas dan gigi bawah. Tuh, kamu taruh di situ. Za juga. Begitu pula zo. Zo. Nah, ini yang kebanyakan salah itu zo, teman-teman. Kebanyakan orang zo-nya berdesis. Zo, tapi nempatin lidahnya nggak sesuai di zo. Tapi di huruf sa. Jadinya zo. 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 Mana ada zo? Ya, tapi zo. Zo. Nggak ada desisnya sama sekali. Ya, zo. Tapi seperti itu, dan sekali lagi ya, yang membedakannya vo tidak lain tidak bukan sama seperti huruf zal ya. Hanya saja kalau vo itu ini seperti biasa pangkal lidahnya naik. Seperti biasa dia itu huruf tebal atau huruf isti'la tadi ya. Sod juga gitu. Sod itu tidak lain tidak bukan cuma huruf sa doang. Sa dioin. Sa ditambah dengan o. Jadi so. Tapi dia ini ya ngangkat. Pangkal lidahnya angkat sehingga dia juga tebal. Berdasarkan ini berarti kita punya berapa huruf tebal nih? 1, 2 ya, so dengan vo. Yang tadi ada juga to ya, to. To tebal tuh. Ya, to. Kemudian ini ada ro. Ya, ro juga tebal tapi ri-nya enggak. Jadi ro itu memiliki 2 muka, 2 wajah. Bisa tebal, bisa tipis. Sebelumnya udah ada juga huruf bo ya, bo. Dan sebelumnya lagi ada huruf qaf. Dan sebelumnya juga ada huruf kho. Lengkap ya. Jadi kita memiliki 7 huruf tebal. Yaitu kho, so, bo, go, po, ko, vo. Sama tambahannya 1. Itu ro. Tapi ro kita tidak akan bahas di huruf tebal karena dia memiliki 2 muka ya. Bisa tebal juga, bisa tipis juga. Sehingga nih Ustadz akan catat di sini ya. Ustadz akan catat di sebelumnya aja. Nih ya. Ustadz akan catat huruf-huruf tebal tuh apa aja. Nih. Ya ini ya huruf tebal. Enggak nyala catatannya. Bentar ya. Huruf-huruf tebal. Atau yang disebut, yang diistilahkan sebagai huruf isti'la. Isti'la. Apa aja? Ada 7.
Yang pertama ada kha, ya. Yang kedua ada shad. Ya, so aja deh ya, biar gampang. Kha itu tadi yang huruf tenggorokan atau halq. Halku tadi ya. Kalau sa yang tadi ya, huruf lidah, huruf lisan. Bo, huruf lisan juga. Ini huruf tebal nih ya, diingat ya. Boleh dicatat juga kalau mau. Huruf lisan juga. Oke. Do, go ya, huruf goin ya. Go ya, tebal. Ini huruf tenggorokan juga ya. Sama kayak kho ya. Atau apa tadi, halku. Halki atau halku ya. Nomor 5, po ya. Ini huruf lisan juga, sama huruf lidah juga. Nah, yang keenam, kof ya, ko. Nah, huruf lisan juga. Oke. Vo yang terakhir. Lisan. Oke, baik. Jadi ini adalah huruf-huruf tebal. Kho, so, bo, go, po, ko, vo. Ya, apa tadi definisi huruf tebal? Ya, pangkal lidahnya naik. Pangkal lidah naik. Itu ya, teman-teman ya. Nah, apa aja hurufnya? Kho, so, bo, go, po, ko, dan vo. Ya. Baik. Maka itu harus dibaca tebal. Kalau kita umpamanya punya si, jangan bilang ini, siroto, siroto. Jangan, tapi si-nya tebal. I-nya tebal juga. Ya, I-nya ikutan tebal. Kho juga gitu. Kalau kita I-nya juga ikutan tebal. Nah, itu namanya huruf tebal. Ya, pangkal lidah terus naik. Baik. Jelas ya? Ya, saya akan hapus. Kita lanjut. Ini yang tadi ya, runcing lidah ya. Bisa difahami ya, yang vo bedanya dengan za itu kalau vo itu diangkat nih. Pangkal lidahnya. Nah, kemudian kita masuk ke bukan lidah lagi nih. Kan kalau lidah banyak banget tadi ya. Sekarang asyafatain, artinya dua bibir. Ya. Mulut yang keluar dari dua bibir ya, cuman 4 huruf aja. Yang pertama itu ada huruf fa. Fa. Kamu menggesekkan antara gigi atas kamu dengan bibir bawah. Fa. Ya. F. Bukannya kamu menggesekkan antara bibir dengan bibir. Fa. Fa. Pa. Jangan, itu jadi P itu. Jadi up. Jadi pa gitu. Jangan ya. Tapi fa. Diperjelas. Fa. Ada sebagian orang yang kesulitan membaca fa-nya ya. Dilatih ya. Fa. Af. Gitu. Fa, fi, fu, baf. Seperti itu ya. Nah, kalau wa, ya, itu huruf bibir juga. Harus monyong, harus manyun. Wa, gitu ya. Ya, membentuk lingkaran. Bibirnya kita buat lingkaran tuh, manyun. Wa, wa. Ya. Wa, wi, wu, bau. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, huruf yang keluar dari bibir yang ketiga itu ada ma atau mim. Ma dengan ba itu sama. Kalau wa dengan fa itu beda. Fa beda, wa juga beda. Yang sama hanya ma dengan ba. Sama-sama diadu antara mulut atas dan mulut bawah. Tapi kalau ma, ya kita kasih dia itu ma. Anginnya kita keluarkan lewat hidung. Gitu ya. M lah, gampang ini. Ma. Rasakan ada anginnya di hidung. Coba kamu bilang ba. Ba.
Bibirnya, hidungnya kan nggak ada getaran, nggak bergetar. Coba pegang hidungnya kayak Ustadz gini. Kamu bilang ba, ba, ab. Hidungnya nggak bergetar. Tapi ketika kamu mau bilang ma, am, am, hidungnya bergetar. Nah, itu yang membedakan ma dengan ba ya. Ma itu ada anginnya yang keluar, tapi lewat hidung keluarnya. Kalau ba enggak, ba itu kita tolak. Ba. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini untuk huruf yang syafatain, yang keluar lewat dua bibir. Untuk yang ini, paham teman-teman? Ada mau ditanyakan dulu? Cara penyebutan so tuh gimana? So si kan si itu sama kayak sa biasa dat so tuh. Oh iya, siap. Ya, pertanyaan yang bagus berarti sebelumnya ya. Pertanyaan bagus nih. Syafiq bertanya tentang penyebutan si gimana sih? Ya gitu kan. Kalau so, secara prinsipnya tadi Ustadz bilang sod itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sin dikasih o gitu ya. So, tapi ada tapi nih, ada syarat satu lagi. Syarat berikutnya adalah kamu menaikkan nih, pangkalnya dinaikin. Ya. Pangkalnya tuh yang belakangnya tuh kamu naikin ke atas. Jadi tebel dia. Jadi tidak hanya so saja, tapi so. Maka dari itu ketika si tetap lidahnya juga di situ. Si ya. Jadi tidak berubah. Yang bedanya itu sebetulnya sama. Ujungnya sama, tapi pangkalnya itu berbeda antara sa dengan sod. Kira-kira bisa dimengerti nggak, Syafiq? Bisa dat. Tapi dat dalam si itu kan so tuh ada keluar kayak udara gitu lah dat. Berarti dat di si gitu. Keluar udara. Setiap so, sa maupun za itu keluar udaranya ya. Si, zi keluar juga udaranya ya. Tapi yang salah adalah ketika antum ngomong si, antum ngomong so, antum ngomong su ataupun ngomong apapun yang mana itu huruf lidah tapi bibir antum bergerak. Bibir kalian bergerak. Itu salah. Coba kita bilang so, tapi bibirnya bergerak. So. Nah, itu terlalu tebal soalnya. Ya, tidak dianjurkan bibirnya bergerak. Bibir atas ya. Apa namanya? Tapi so, gitu aja. So. Nggak usah bergerak bibirnya. Jangan so, jangan dimanyunin, jangan dimonyongin ke depan, jangan. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin Syafiq mau praktek sod. Nanti aja dat. Nanti aja, oke. Teori dulu ya kita ya. Iya dat. Teori dulu. Jelas nggak ya tadi, Fik? Alhamdulillah jelas dat. Jelas ya. Kalau nggak ada jelas, silakan ditanyakan. Bagi Hana dan Anjani, jelas? Sampai yang bibir tadi jelas? Jelas. Oke. Bagus ya kalau sudah jelas. Kalau nggak ada yang jelas, nanti silakan ditanyain aja ke Ustadz ya. Nah, yang terakhir yaitu makhraj al-khayshum ya, atau rongga hidung. Nah, pada dasarnya huruf yang melewati rongga hidung itu cuma dua, teman-teman. Cuma mim dan nun. Ma dan na doang, udah nggak ada yang lain. Nah, tapi ya, ma itu kan huruf bibir ya. Tapi na itu huruf lidah. Kenapa dia bisa jadi huruf hidung? Pertanyaannya kan gitu. Nah, ternyata usut punya usut, dia memang huruf lidah. Dia memang huruf bibir ya. Tapi dalam mengeluarkannya, kita harus mengeluarkan anginnya lewat apa? Bukan angin, getaran ya. Gelombang getarannya gitulah ya. Kita akan keluarkan lewat hidung. Jadi gini, gampangnya gini. Coba kamu ngomong huruf hijaiyah apapun selain mim dan nun sambil tekan hidungnya. Apa aja, misal ba. Kamu tekan, suaranya nggak akan berantakan. Nggak akan bindeng ya, kayak orang lagi flu, nggak. Huruf apa aja? Sa misalnya, kamu tekan hidung kamu. Sa, normal ya. Huruf apa lagi yang mau digituin? Za, normal. La, normal.
Nah, tapi bermasalah nih ketika kamu tekan hidungnya pada saat ngomong ma atau enggak na, mim atau nun. Na, na. Nah, bermasalah. Ma juga, mim. Ma, ma. Nah, itu. Nah, ini yang dinamakan huruf khaisyum. Artinya rongga hidungnya diaktifkan ketika kalian hendak hendak mau menciptakan huruf khaisyum ini ya, membuat huruf khaisyum ini. Ya, apa aja sih huruf-hurufnya? Nun bertasdid. Contohnya inna. Inna a'tainakal kautsar misalnya. Ya. Ketika kalian bilang inna, coba tekan hidungnya. Ustadz jamin nggak bisa kamu ngelafalin. Itta a'taita gitu. Nggak bisa. Mim juga ma. Misalnya apa ya? Ma amma yatasaalun misalnya. Amma yatasaalun. Amma kan tahan. Amma nggak bisa. Ya, ketutup hidungnya. Nah, jadi kesimpulannya ya, ini disebut juga sebagai huruf gunnah, ya, huruf gunnah. Apa itu gunnah? Di sini nih ada tuh, ada bacaannya tuh bahasa Arab. Al-gunnah tuh ya, nih ya, Ustadz lingkarin terlebih dahulu. Ini pengertian dari gunnah. Al-gunnah tuh sautun yajri fi makhrajil khayshum, ya. Wa takunu tabi'atan lin-nuni wal mim, gitu ya. Suara yang mengalir keluar lewat makhraj rongga hidung, yaitu biasanya yang diikuti nun dan mim. Apapun modelnya nun dan mim itu gunnah teman-teman ya, lewat hidung. Apapun itu, tanwin juga. Tanwin itu nun sebetulnya. An in un. Ya, an in un. Itu nun. Ba ban ta tan. An ban tan san jan han khon itu tanwin. In bin tin fin jin hin. Ya. Itu tanwin juga. Ya. Tanwin pun gitu. Ya, karena pada prinsipnya tanwin itu adalah nun dimatikan. Gitu ya. Nah, jadi huruf nun, mim, ya. Nun sukun yang dibaca idgham bi gunnah, ya. Iqlab dan ikhfa hakiki, ya. Itu juga ikhfa hakiki tahu? Ikhfa hakiki, ikhfa teman-teman, ikhfa, ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Contohnya adalah misalnya mingkum. Ya, itu ikhfa tuh, ming, eng. Ya, jadi suaranya kayak eng, kayak n sama g, eng. Ya. Walaupun sebetulnya bukan eng, bukan n sama g, tapi seolah-olah mirip eng. Misalnya wa min syarri, ya. Wa min ya. Harus masuk ke hidung. Wa min jadi bindeng hidupnya. Apa hidungnya? Sorry, bukan hidupnya. Hidungnya ya. Wa min syarri. Gitu ya. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim atau ba ya. Ini mungkin kita akan bahas lengkapnya di hukum nun mati ya, hukum nun mati. Yang jelas seperti itu. Ini adalah makhraj yang selanjutnya yaitu al-khayshum yang terakhir ya, yaitu rongga hidung. Hurufnya cuma nun dan mim. Makhraj aslinya nun itu di mana? Lidah, di lisan. Makhraj aslinya mim itu di mana? Di bibir. Nah, tapi mereka punya gunnah namanya ya. Harus lewat hidung dulu kalau mau keluar gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Ya, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Maaf, Ustadz, samar-samar tuh gimana ya, Ustadz? Samar-samar. Iya, Ustadz. Oke. Singkatnya gini. Tadi kamu baca yang di mana, Safik? Enggak, Ustadz, cuma nanya Nanya doang ya. lain dari sini, Ustadz. Baik ya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Oke, jadi gini. Sekarang kita punya dua. Ada jelas, ada samar-samar. Gitu. Jelas itu apa? Lafal dari hurufnya itu
ketika disukunkan atau ketika dimatikan, maka keluar makhraj aslinya. Ini definisi ya. Kalau nggak paham, Ustaz contohin. Contohnya jelas ini an, in, itu jelas. N-nya, nun-nya kelihatan. A sama N jadi an. Coba ketika udah masuk ke ikhfa. Bukan wa min syarri. Qul a'udzu birabbin nas. Jelas tuh. Bin nas. Malikin nas. Jelas. Ilahin nas. Jelas N-nya. Nah, begitu masuk ke ayat selanjutnya. Min syarril waswasil khannas gitu kan. Jadi min syarri. Bukan min syarri lagi. Ya. Tapi min syarri. Ditahan 3. Min syarri. Itu kan nggak jelas tuh. Ustaz ngomong apa? Min bukan. Ming bukan. Ya. Tapi min syarri. Gitu. Itu namanya samar-samar tuh. Bisa dipahami, Syafiq? Nah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ya. Itu samar-samar ya. Jadi seperti itu. Contoh lain samar-samar tuh banyak ya. Anfusikum. Itu huruf apa tuh? Anfusikum. Oh. Kan harusnya anfusikum. Jelas. Tapi enggak, karena dia ikhfa jadi anfusikum. Jadi samar-samar. Seperti itu. Ya. Ya, Syafiq sudah terjawab belum? Alhamdulillah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik. Untuk Hana dan Anjani ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada Ustaz. Tidak. Oke, baik. Kalau Oke, baik ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin teori ya. Sekali lagi ini hanya teori ya. Insya Allah kita akan ikuti teorinya dengan praktek ya. Dengan praktek pada pekan depan insya Allah ya. Dan prakteknya ini praktek makharijil huruf tentunya. Untuk sebagai contoh ya, nanti kita akan prakteknya menggunakan babi bubab yang gitu ya. A, I, U, Ba. Atau babi bubab. Atau tati, tu, bat. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Dan jika kita nanti kalau menemukan ayatnya, kita juga akan praktek ya. Praktek yang ada ayatnya ya. Jadi gimana harapan yang Ustadz mau? Ya, yang kita mau adalah yang kita harapkan gitu ya. Tentunya yang kita harapkan adalah kamu bisa menempatkan apakah itu lidah, apakah itu bibir, apakah itu tenggorokan dan lain sebagainya pada sesuai tempatnya apa enggak nih, gitu ya. Jangan kamu nanti saat prakteknya tidak sesuai pada tempatnya. Nah, maka dari itu kita benerin ya. Insya Allah besok prakteknya kita benerin semuanya ya. Kita benerin A-nya, Ba-nya ya. Syukur-syukur bisa seharian ya. Karena kita sedikit ya, cuma 3 orang ya sekarang ya. Kalau masuk semua 5 berarti ya. Sama si Caca dan Tata gitu ya. Insya Allah kita mau prakteknya pekan depan. Baik, seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya lagi? Atau cukup jelas ya karena baru teori ya? Jelas? Jelas Ustaz. Baik. Jelas, Ustaz. Oke, terima kasih banyak kalau sudah jelas ya begitu teman-teman. Mungkin kita cukupkan aja ya pembelajaran pada hari ini ya. Ustadz tunggu kehadirannya pekan depan kita untuk prakteknya ya di hari yang sama insya Allah. Dan Ustadz juga mohon keistiqomahan kalian ya. Jadi apa namanya, kita rutin ya, rutin walaupun sedikit tidak apa-apa, tidak mengapa ya. Jadinya itu yang insya Allah Allah lihat, yaitu kualitas kita, bukan kuantitas kita, tapi seberapa apa namanya, seberapa kita bisa rutin gitu ya. Jadi berkesinambungan lah. Tuh, jangan sekarang hadir, besok tidak. Terus besoknya lagi hadir. Kecuali ada uzur yang syar'i ya. Umpamanya kalian ada sibuk, ada suatu hal yang harus diselesaikan itu beda ya. Tapi kalau kita sedang kosong, sedang menganggur, lantas untuk apa? Kan gitu. Mendingan kita belajar Al-Qur'an di sini bareng-bareng gitu ya.
Karena terutama kalian nih, lagi remaja-remaja sekarang. Nanti masa muda kita akan ditanya. Gitu. Akan ditanya di akhirat nanti. Ya. Masa muda kalian, wa anis syababi fima afna. Ya. Dihabiskan untuk apa? Nanti pas ditanya gitu, bingung. Dihabiskan untuk main game, dihabiskan untuk nongkrong bersama teman-teman di luar, dihabiskan untuk jalan-jalan, hangout ke mall, dan lain sebagainya. Apakah untuk seperti ini? Dihabiskan dalam mempelajari Al-Quran, dan lain sebagainya ya. Insya Allah ini akan menjadi pembelaan kita nanti di hari akhir kelak ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah ujikan kepada kita. Baik, mungkin sampai sini aja ya pertemuan kita di teorinya ya untuk mad. Terima kasih banyak teman-teman. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika asyhadu asyhadu an la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Hadza wallahu taala alam bisawab ya, yang benar hanya datangnya dari Allah. Yang salah tentunya dari Ustadz dan dari setan tentunya ya. Silakan kalau ada kesalahan, Ustadz juga manusia, silakan diingatin ya, silakan diingatkan ya. Baik, ala kulli halin wallahu taala alam bisawab wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Hai, bagaimana videonya? Semoga bermanfaat. Yuk beramal dengan jari Anda dengan share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Syukron.